Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Husnasari, NPM 200101016, kelas E, tugas meresum makalah 1-10. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan dari pengertian, tujuan, dan fungsi BK. Bimbingan berarti suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang profesional. Dalam hal ini adalah guru agar konseli memiliki suatu pemahaman diri, dapat mengarahkan diri, memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam membuat suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Konseling adalah jantung hati layanan bimbingan. Jadi, konseling merupakan inti dari alat yang paling penting dalam bimbingan. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integral. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu tujuan umum, tujuan khusus, fungsi bimbingan dan konseling, fungsi mencegah atau preventif, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi fasilitasi. Selanjutnya, landasan dasar bimbingan konseling. A. Landasan filosofis, makna dan fungsi prinsip-prinsip filosofis bimbingan konseling. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, tugas dan tujuan kehidupan. B. Landasan historis. Yang pertama, sekilas tentang sejarah bimbingan dan konseling. Yang kedua, perkembangan layanan bimbingan di Amerika. Yang ketiga, perkembangan layanan bimbingan di Indonesia. D. Landasan religius. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap keberagamaan. Yang ketiga, peranan agama. E. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam BK memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. F. Landasan sosial budaya. Yang pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Yang kedua, bimbingan dan konseling antara budaya. G. Landasan ilmiah dan teknologis. Yang pertama, keilmuan, bimbingan dan konseling. Yang kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian, landasan pedagogis. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan konseling. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan lain yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip umum bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah. Prinsip khusus bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Asas-asas bimbingan konseling. A. Asas kerahasiaan. B. Asas kesukarelaan. C. Asas keterbukaan. D. Asas kekinian. E. Asas kemandirian. F. Asas kegiatan. G. Asas kedinamisan. H. Asas keterpaduan. I. Asas kenormatifan. J. Asas keahlian. K. Asas ahli tangan. L. Asas tutwurihandayani. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Dan yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran.
4. Layanan bimbingan belajar. 5. Layanan konseling perorangan. 6. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Yang ketujuh, kegiatan penunjang. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pengertian kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau KLIN dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksud agar para pembimbing dan dosen lebih mudah memahami potensi dan kekurangan serta masalah yang dihadapi KLIN. Macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumen BK. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi khusus. Yang keempat, kunjungan rumah. Yang kelima, tampilan kepustakaan. Yang keenam, misi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian konsep. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengetahuan yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Konsep merupakan kelas atau kategori stimulus objek, peristiwa, atau orang yang memiliki ciri-ciri umum. Yang kedua, pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau pandangan. Yang ketiga, mengapa dikatakan miskonsepsi? Miskonsepsi terjadi karena kesalahan yang dilakukan seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan lingkungan fisik di sekitarnya atau teori yang diterima. Faktor penyebab miskonsepsi. Yang pertama, faktor siswa yang memiliki masalah. Yang kedua, faktor pengajar yang tidak menguasai bahan. Yang keempat, faktor cara mengajar yang kadangkala hanya berisi ceramah dan menulis. Miskonsepsi bimbingan dan konseling. Masalah menggejala diantaranya konselor sekolah dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat, BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental, BK dibatasi untuk klin tertentu saja, BK melayani orang sakit atau kurang normal, BK bekerja sendiri, konselor sekolah harus aktif, sementara pihak lain pasif. Adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja, pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja, menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK, temuan miskonsepsi BK dalam BK. Masalah belajar dalam penanggulangan. Masalah belajar dalam suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan penghambat kelancaran proses belajar bisa berkenaan dengan keadaan diri siswa itu sendiri ataupun berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya ataupun yaitu berupa kelemahan-kelemahan dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menggunakan bagi dirinya. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademi. Yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuan sendiri. Tingkat EQ yang di atas rata-rata. Yang keempat, siswa yang sangat lambat dalam belajar. Yang kelima, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar. Yang keenam, siswa yang bersifat dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Yang kedelapan, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku, kekurangannya tata krama dalam hubungan intersosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor anak didik. Yang kedua, faktor sekolah. Yang ketiga, faktor keluarga. Yang keempat, faktor masyarakat sekitar. Masalah umum dan penanggulangannya.
pengertian dari ciri-ciri masalah. Dalam perkembangan dan proses kehidupannya, manusia sangat mungkin menemui berbagai permasalahan, baik oleh individu secara perorangan maupun kelompok. Ciri-ciri masalah pertama, masalah yang muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka masalah semakin berat. Yang ketiga, tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Yang keempat, masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan. Yang kelima, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Yang keenam, masalah memerlukan berbagai pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Yang ketujuh, masalah dapat bersifat individual maupun kelompok. Jenis-jenis masalah. Yang pertama, masalah emosi. Yang kedua, masalah perilaku sosial. Yang ketiga, masalah moral. Yang keempat, masalah keluarga. Pengertian penanganan kasus. Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut. Peran guru BK dalam mengatasi. Pengertian guru BK adalah unsur utama pelaksanaan bimbingan di sekolah. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, pewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Tugas guru BK. Tugas untuk guru BK konselor adalah membantu siswa untuk mengentaskan masalah-masalah pribadi siswa yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Cara untuk guru BK dalam mengatasi permasalahan belajar pada siswa. Yang pertama, berkomunikasi dengan siswa. Yang kedua, membuat ruangan BK terasa nyaman. Yang ketiga, menjadi pendengaran yang baik. Yang keempat, memperlakukan siswa dengan baik. Yang kelima, menjadi fasilitator. Yang keenam, memberi motivasi yang konkret. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bacakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.